Saya mewakili produser dari Base. Kami happy sekali ya. Perjalanan film ini cukup panjang. Akhirnya kita sampai di minggu yang dimana kita akan rilis. Film ini dimulai di tahun 2019. Dari mulai saya mau lihat Gina 2019 kan ya Gina 2020. Oke. Beda setahun. Kemudian kita juga sudah mulai dari kalau untuk penonton, mulai bertemu penonton dari Busan, kemudian di JAV kita juga sudah ada beberapa nobar. Sampai saat ini saya sangat happy dan karena sambutannya cukup positif. Saya harapkan film ini menjadi ruang reflektif, ruang dialog, dan juga mengenai keluarga, mengenai komunikasi, dan juga di tengah teknologi yang sangat-sangat cepat saat ini. Mudah-mudahan film ini menjadi surat cinta untuk keluarga Indonesia. Film ini sebenarnya sangat kolaboratif sebetulnya. Kalau kita lihat dari, saya mulai dari Indonesia dulu ya. Pengembangan skrip dimulai dari Wahana Kreator bersama-sama dengan Base yang tadi dibilang gini dari tahun 2020. Karena kita tahu kita mau menelusuri sebuah ide yang cukup menarik tapi kompleks, jadi kita perlu sekali memikirkan ini dengan baik. Kemudian dari segi produksi ini juga bukan hanya Base ada di sini, ini juga kolaborasi saya dengan Dian yang saya sudah kenal lama sekali. Kami berdua sudah lama sekali ingin memproduksi film. Sebetulnya kita ini bukan yang pertama ya, tapi ini secara resmi karena sekarang Dian punya PH Beacon Film. Jadi ini adalah film pertama kolaborasi kita berdua dari Base dan Beacon. Jadi ini sudah ada kolaborasi di Indonesia. Nah kemudian karena ada beberapa hal yang kita butuhkan juga dalam produksi film ini, sehingga kita juga berkolaborasi dengan Singapura, dengan Refinery Media. Ada banyak part syuting yang kita harus menggunakan teknologi virtual production, dan di sini kita mendapatkan kolaborasi yang baik dengan Singapura. Dan satu lagi adalah sutradara kita berasal dari Malaysia, jadi ini full Southeast Asian production lengkap kira-kira. Ya, di film ini kami berusaha membawa dua unsur elemen yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Yang pertama keluarga, yang kedua teknologi, atau in this case tentang AI. Kita tahu lah ya, kalau kita ngomong teknologi itu udah kayak member of our family gitu. Setiap hari kita mungkin spend time lebih banyak sama handphone kita daripada sama anak kita mungkin, atau sama orang tua kita. Jadi sebetulnya teknologi itu tuh udah jadi bagian dari keluarga sehari-hari kita. Nah di film ini waktu kita dapat cerita dan konsepnya dan kita mendevelop further, we feel this is so fitting for Base point of view, karena di Base itu kita berusaha memberikan sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang tetap familiar, tetap enak, tetap bisa dinikmati, tapi selalu harus ada unsur kebaruannya. Karena kalau kita terus memproduksi film atau meng-offer film yang begitu-begitu aja, ya itu menjadi sebuah tanggung jawab lah buat kami sebagai filmmaker di Base untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baru, penuh inovasi, dan ada unsur yang belum pernah dilihat di layar layar lebar Indonesia. Kira-kira gitu. Saya rasa akan senang sekali dan baik sekali kalau kita memulai tahun 2026 dengan sesuatu yang sangat baik dan positif, yang tentunya dimulai dengan niat yang juga sangat baik. Esok Tanpa Ibu ini adalah awal dari kiprah kami sebagai Beacon Film, perusahaan film yang akhirnya saya dirikan bersama sepupu saya dan sahabat sepupu saya yang ada di sana, dua di ujung sana. Dan kita senang banget akhirnya kita dapat kesempatan yang sama sekali sangat kita apresiasi sekali untuk bisa jadi bagian dari film sebesar ini dengan kolaborasi internasional sebanyak ini. Kalau antusiasme aku sebagai pemain sekaligus produser yang ikut mengawal terwujudnya film ini, aku cuma berharap ya bahwa ibu-ibu Indonesia di luar sana tuh merasa terwakili dengan peran aku di sini sebagai Ibu Laras.
bahwa kita menjadi ibu seorang anak remaja itu rasanya bener-bener kayak kita lagi pendekatan sama orang yang gak terlalu suka sama kita. Jadi memang harus sabar, harus tabah, tapi harus selalu gigih berusaha. Dan yang pasti aku harap film ini bisa menginspirasi keluarga-keluarga Indonesia untuk menjadi lebih bonding lagi antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan memperkuat lagi hubungan antar manusia di era saat teknologi dan screen time sudah sangat dekat di kehidupan pribadi kita. Hello. Yes. Okay. As a filmmaker, all I need is when you leave the theater, you feel something. Bring something at home. Tiny little moment that touch you, anything that will make you think about it. Like very often you have film that you would just forget the moment you leave the theater with the credits. But I hope this film can make you think about everything you saw in the film. As a father, mother, as a son, daughter, as a brother, sister. So that you can think about what you can learn from the film to apply to the real life. This is what I was looking for. It's basically, I've made films before, but with this chance, I kind of feel like I'm a first-time filmmaker again, because everything is new. Everything is like every day, and except Shanti, the rest of the crew and cast, they're all first time I'm working with them. So I must be really crazy to really come in and just to take this project. But because Shanti, we know each other very long, so I trust her. She trusts me. So I guess I'm happy now that we have filmed that together. Yeah. Yang kita lihat di sini di dalam perjalanan mengerjakan film pertama kami dengan Bendera Bikin Film ini, memang intinya yang kita dapat ada resilience, kegigihan, gimana menciptakan sebuah film yang dengan kecanggihan tapi penuh dengan rasa kemanusiaan dan perlu manusia yang hidup di dalamnya. Karena teman-teman semua tadi juga udah nonton, mirip juga apa yang kita pelajari dalam prosesnya dengan apa yang ada di filmnya gitu. Refleksinya bahwa memang ada sesuatu yang kelihatannya teknologi, tapi sebenarnya yang utama rasa lagi, kembali lagi ke sini. Menyambung dari Rio aja, dengan konteks resilience ya, yang ingin kita sampaikan di film ini adalah intinya tuh kebutuhan manusia untuk memiliki connection itu akan selalu menemukan jawabannya. Walaupun di tengah serbuan teknologi yang luar biasa, tapi at the end pasti manusia tuh bisa menemukan namanya human connection. Awal-awal seperti yang tadi udah disampaikan, kita meramu ceritanya tuh di Wahana Kreator, itu tahun 2020. Waktu itu aku masih lebih muda lah dari ini gitu, dan maksudnya semuanya ya, maksudnya mungkin lebih young adult lagi gitu. Kalau sekarang kan udah consideringnya adult. Nah, tahun 2020 itu kan kita semua sama-sama relate ya, kita tuh kayak seolah tuh harus ada di rumah, mau nggak mau waktu bersama keluarga yang tadi bisa dihindari dengan keluar atau gadget jadi harus dihadapin nih. Nah terus aku sama Mbak Gina tuh kayak sering curhat gitu, Mbak Gina kenapa sih mamahku, papaku tuh bawel banget gitu. Nah mungkin karena aku juga masih young adult gitu, dan Mbak Gina adalah seorang ibu, Mbak Gina tuh encourage aku gitu di ruang development, gimana kalau ternyata tuh adalah bahasa cinta dari orang tua ke kamu, cuma emang nggak tahu cara nyampeinnya gimana. Dan akhirnya dari situ timbullah pertanyaan, selama ini kan kita selalu mikirnya pilih menghabiskan waktu dengan gadget atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Kenapa sih kita nggak bisa dua-duanya gitu? Jangan-jangan dengan gadget dan dengan keluarga akan timbul bahasa cinta yang baru, cara berkomunikasi yang baru, sehingga di dalam rumah tuh kita bisa saling rangkul sih gitu. Mungkin dari kita sebenarnya idenya tuh dibikin sama Arfa Shidik, sama Diva, atau sama tim development lah gitu. Jadi ketika aku baca gitu, oke, menarik, terus kemudian kasih ke base ke Mbak Shanti dan tanya pada saat itu
langsung intrik lah dengan ceritanya. Kemudian karena pada saat itu aku belum pernah benar-benar berhadapan dengan duka, jadi obrolannya akhirnya kalau ke Diva adalah bagaimana perasaan menjadi seorang anak yang waktu SMA ditinggalin sama ayahnya gitu, ayahnya meninggal. Tapi kalau buat aku pribadi pada saat itu ngelihat anak yang biasanya pulang sekolah, kita pergi berpisah, dia sekolah, saya kerja, tapi sekarang kayak 24 jam bersama dan selalu ada keinginan untuk terkoneksi. Dia pakai virtual reality, makanya karakternya Rama di situ pakai VR gitu, notes to my son gitu, dia menginspirasi. Tapi satu sisi yang ngerasa jadi ibu tuh kok ternyata berbeda banget nih perkembangan, dan anak yang dulu kita udah sayang-sayang sekarang akhirnya dia tumbuh punya opininya sendiri dan gak selama cocok sama kita. Nah, dalam perjalanannya itu, baik sebagai orang tua, kemudian sebagai anak yang orang tuanya makin menua, sebenarnya jadi sadar bahwa ada banyak sekali jenis duka. Ada duka yang secara fisik dan hubungannya batin ketika orang-orang yang kita sayangi itu semakin lama menua dan kemudian akan meninggalkan kita, bahwa kematian adalah kepastian. Tapi ada juga duka yang bentuknya adalah ternyata anak kita, orang yang kita dari dulu gendong, apalagi kalau buat ibu ya, yang dari hamil 9 bulan, kita lahirin, misalnya kalau normal kontraksi berjam-jam, kemudian by the time tiba-tiba dia masuk kelas 3, 4 itu tuh udah punya maunya sendiri gitu. Dipeluk, dicium aja suka males, diajak foto bareng aja suka males, ya benar kata Dian. Ini kayak, kamu tahu dulu cowok-cowok loh yang ngejar aku, kenapa aku jadi ngejar-ngejar kamu gitu. Tapi kayak, walaupun bercandanya kayak gitu, tapi sebenarnya ada duka bahwa ternyata menjadi orang tua itu adalah memaksimalkan kemandirian anak justru untuk melepas mereka. Nah kemudian dengan proses pendewasaan gitu, menjadi orang tua adalah proses pendewasaan dan juga proses untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik buat anak-anak biar nanti mereka mandiri di depannya sana. Dan ngobrol sama Diva tentang anak yang ibaratnya belum ini ya Diva, belum benar-benar full ditemenin sama orang tuanya, muncullah kedalaman dalam cerita ini gitu. Dan kemudian dengan ngelihat dunia yang selama, pokoknya sebelum 2019 tuh Indonesia tuh dan dunia tuh kayak lagi berharap-harapnya. Terus tiba-tiba COVID dan kemudian kita kayak kehilangan pegangan, tapi justru yang membuat manusia terus bergerak kan adalah harapan. Bagaimana menemukan harapan di tengah duka itu? Jangan-jangan duka adalah pembuka pintu harapan yang jauh lebih cemerlang. Itu sih. Ya aku bersyukur banget. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih udah menonton, udah meluangkan waktunya. This is the big day. I'm very nervous. Sangat deg-degan banget. Tapi ya benar. Karakter Simon menurut aku sangat dekat sama diri aku sendiri karena benar anak-anak zaman sekarang itu kan sangat terlibat dengan AI kan. Menurut aku wajar banget kalau kita tuh anak-anak remaja tuh kadang nggak tahu mau ngomongnya ke siapa atau cara ngomongnya gimana. Jadi menurut aku perasaan itu valid dan film ini meng-capture perasaan itu dan ngasih tahu ke kalian kalau perasaan itu valid gitu. Menurut aku buat anak-anak seumuran aku untuk nonton film ini adalah refleksi diri mereka sendiri sih. Karena film ini bukan cuma tentang AI, tapi juga tentang keluarga, tentang kebersamaan, tentang cara berkomunikasi sama orang tua, keluarga. Jadi menurut aku ini adalah tontonan yang bukan hanya seru tapi juga sangat menyenangkan dan bisa berbagi ilmu sama anak-anak Gen Z. Jadi ditebelin ya teman-teman. Karena ada yang nganggap aku Gen Alpha. Enggak, aku bukan Gen Alpha, Ibu. Oke, baiklah. Oke. Tuh kan, kadang-kadang tuh emang Ibu tuh cringe banget. Oh my god. Ini udah dikali, Lin, gimana Nggak di berproses? rumah, nggak di film begini juga. Dia bisa marah di Aku sangat bersyukur banget. Aku kayaknya nggak bisa kepikiran kalau yang jadi ibu sama bapak diganti itu aku nggak tahu gimana. Tapi aku mau bilang terima kasih sama bapak sama ibu untuk selalu hadir, selalu ngajarin aku banyak banget hal. Aku belajar banyak banget dari kalian, kedisiplinan di set, profesionalisme kalian, dan kalian tuh ngasih aku ruang aman untuk belajar. Dan aku harap hubungan kita ini, hubungan hangat ini, kebersamaan kita akan langgeng sampai nanti akhirnya sampai aku gede. Amin. Amin. Betul, Nah, kalau gimana? mau berkaca sama diri sendiri, sama kali ya teman-teman seangkatan, kita juga punya bahasa apa ya, kadang susah ya, kalau ngomong sayang, kok geli gitu ya. Lebaran cukup dengan salim aja, bentar lagi nih salim terus minta maaf lah gitu. Kalau
Ini kalau bule-bule kan keren ya, I love you dad. Gue kayak, kagok lagi gue. Dan sebenarnya itu tuh alasan selama ini gue mempelajari kehangatan itu memang dari banyak film, dari film-film yang gue lihat waktu kecil. Oh, kehangatan gini ya, bentuk kehangatan yang biasanya tuh gini ya gitu. Jadi kenapa akhirnya gue mau terlibat? Jadi film keluarga ini adalah sebuah warning lah buat gue. Sebuah warning kalau misalnya ini tuh bisa terjadi sama lo juga. Gue punya anak kecil sekarang, nantinya jadi remaja, bisa jadi gue juga kehilangan koneksi kalau misalnya gue tidak mau benar-benar memahami dia, menyerahin semuanya sama istri, terus beres lah, nantinya gue akan sulit berkomunikasi juga seperti kebanyakan bapak-bapak yang punya ego tinggi gitu. Kita semua bisa terjebak ke dalam lubang yang sama, gue pikir seperti itu. Kalau berkaca sama kehidupan sendiri, kebetulan generasi gue kebanyakan gue lihat dari gue dan teman-teman gue adalah mereka mempunyai bapak yang giat sekali bekerja, mempunyai ibu rumah tangga, ibunya anak-anak kan selalu ngurusin urusan rumah gitu. Bapak bekerja dan kadang-kadang ada bapak yang terlalu percaya sama istrinya untuk urusan rumah itu pasti beres gitu. Sehingga ketika ada permasalahan komunikasi dan terlalu mengandalkan istri. Namun pertanyaannya, kalau misalnya istri lagi nggak ada pak, entah karena sakit seperti di film ini, atau misalnya lagi harus keluar kota ngurus mertua atau bagaimana, siap nggak? Kebanyakan bapak-bapak sulit tuh. Ini ajak anaknya berdua pergi sama kamu tanpa aku. Itu kalau di sebagai bapak-bapak kayak uji mental nih, gitu. Iya kayak uji mental. Gue siap kalau sama anakku yang pertama, sama anakku yang kedua belum lagi. Karena dia tantrum, kadang-kadang bisa tantrum, bisa apa. Tapi akan. Nanti gue akan melewati itu. Jadi ya bagaimana gue momen-momen sendiri, merenung segalanya. Gue mau jadi ayah seperti apa, gue mau jadi suami seperti apa. Semuanya banyak terjadi di proses bikin film ini. Yes. Itu kan bahasa sehari-hari. Kamu aja yang ngomong lah, kamu beres gitu. Sama gue ntar berantem lagi gitu, ntar mood nggak enak mau kerja gitu. Bapak-bapak jangan terlalu mempercayakan semua sama istrinya, ikut terlibat juga gitu, entah sesibuk apa. Paham sekali hal itu sulit. Hey, justru hal sulit dan kita tembus dan menyelesaikan itu adalah ujian bagi para suami dan bapak sesungguhnya. Tentu kalau saya kenapa terlalu percaya di film ini, nah kamu aja percaya aja sama ibu kamu, istri saya Dian Sastro. Apa yang tidak bisa dilakukan Dian Sastro? Nah, jangan mengandalkan bapak kamu, ibu kamu Dian Sastro. Aku tuh gak pernah bisa ngomong sama bapak, jelas karena ibu kamu Dian Sastro. Butuh apa-apa lagi. Kamu bahkan kaos kita mau pakai kaos Dian Sastro ya. Dan ini boleh lihat kaosnya, dan ini fun fact-nya adalah hasil jepretannya Bapak Rigo. Dan ini hanya ada 3 di dunia. Sudah mendapat izin dari ibu. Saya izinnya mencetak 2, tapi ternyata tukang cetaknya cetak 1 lagi jadi 3. Dan ini bukan bajakan karena sudah disetujui ya. Tidak dijual di mana-mana teman-teman. Jadi sebenarnya mau nyambung juga apa yang dibilang sama Rigo. Kita tuh sebagai istri kadang-kadang sering banget diandalkan sama suami untuk ngurusin kestabilan rumah tangga ya, maksudnya dari segi kebersihan, kecukupan nutrisi setiap anggota rumah tangga, anggota keluarga, sampai kesehatan emosional dari masing-masing anggota keluarga. Tapi kita semua nih ya jadinya gitu loh. Sebenarnya sih kita sih ya oke-oke aja sih, cuma ya itu bener banget kalau misalnya ibu lagi perlu absen gitu ya, lagi sakit, lagi berhalangan, atau lagi tumbang karena fisiknya lagi keok, ataupun misalnya ibu tuh lagi perlu keluar kota, lagi nggak ada di tempat, itu tuh rumah gimana tuh? Di rumah tuh pincang banget. Itu suami kalau ditinggalin sama anak, berapa jam aja jalan-jalan, udah nanyain, udah lewat 3 jam kayak udah di mana nih bunda, udah belum kerjaan bunda. Jadi udah mulai cerewet karena mereka juga udah mulai mati gaya, ternyata fungsi ibu, fungsi istri adalah juga menjadi MC di keluarga mungkin ya. Jadi menjaga rundown dan kegiatan dan juga entertainment keluarga mungkin itu juga. Yang pasti pesan-pesan aku buat ibu-ibu yang ada di luar sana kali ya. Semangat. Aku tahu kita semua itu sangat penting buat keluarga kita masing-masing. Mari kita menjaga kesehatan mental maupun fisik masing-masing karena kita memang diandelin banget sama keluarga. Dan semoga dengan nonton film ini kita jadi bisa menginspirasi suami masing-masing
untuk mau mengambil peran lebih banyak dalam bonding sama anaknya. Jangan cuma jadi tanggung jawab kita aja, tapi juga gimana caranya si anak juga bisa lebih dekat lagi sama bapaknya. Seneng banget dan akhirnya kita di sini excited banget karena kita dapat kesempatan untuk kolaborasi sama Ho Widing, sutradara yang tidak dari tanah air sendiri. Tapi the best, the best, keren banget. Dan walaupun kita berbeda bahasa, tapi proses syuting juga lancar sekali. Dan yang keren adalah ternyata kolaborasinya nggak cuma yang internasional ya, tidak hanya bersama sutradara Ho Widing, tapi juga sama DOP atau kameramen siapa kameramen? Ya Allah, tuh nama juga satu silabus. Tag itu juga dari Singapura. Menurut aku ini menarik banget teman-teman, karena ini udah menunjukkan satu fakta yang perlu kita apresiasi bareng-bareng. Bagaimana filmmaker Indonesia sudah bisa berkolaborasi dengan filmmaker regional atau internasional dengan sangat mudahnya. Berarti kan itu menunjukkan sebuah skill dan kompetensi yang sudah par atau sudah sama gitu, udah bisa nyambung, udah bisa in-tune, udah bisa kerjasama dengan mudahnya dengan itu. Dan aku dengar kayaknya Widing seneng banget syuting, you really like shooting in Indonesia, and certainly not gonna be the last, right, Widing? Yes. I believe at one point dia bilang dia so happy syuting sama aktor-aktor Indonesia karena dapetnya Ringo sama Ali yang jago-jago banget langsung jadi. I think he feels so lucky dapet aktor kayak gini. Tapi is it true that you feel so lucky that you have actors like Ali and Ringo for your film in Indonesia? Yeah, and I also feel lucky to have you too. Yeah. You know, it's a perfect combination for first time. I'm so worried I might not get this, the same opportunity again, but I'll try my best if I ever come back to shoot the movie again. Yeah. Aku untuk mendalami karakter ini sebenarnya karena aku sangat jauh dari teknologi. Aku tuh kebetulan cukup gaptek ya. Jadi aku banyak ngobrol sama teman-teman aku yang emang dia orang teknologi, yang emang kerjanya tuh IT gitu-gitu, dan aku banyak belajar tentang bahasa-bahasa coding dan gimana sih cara hacker tuh berfungsi gitu sih. Sebenarnya menurutku Zila juga karakter yang memang gak terlalu punya support system keluarga yang utuh ya, tapi batasan-batasan yang udah terlalu berlebih gitu loh. Secara kan di situ ada di filmnya udah pada nonton, memang aduh aku jadi takut ngomong deh, takut spoiler, tapi maksudnya udah nonton takutnya kesebar. Tapi ada yang lagi live, jadi mungkin lebih hati-hati nanti. Oke. Iya, intinya Zila memang saat sudah berlebihan teknologi digunakan pun di situ dia mulai sadar dan mulai worry. Jadi memang gitu. Aduh, sorry teman-teman. Karena tadi kalau mau lengkapnya dan lebih ini lagi nanti pada saat ini teman-teman yang lagi nonton live di rumah dari sosial media bisa dilihat mulai 22 Januari nanti ya. Siap. Nur Adana, terima kasih. Kalau teman-teman udah nonton kan, kalau yang lain belum takut ke spoiler. Jadi di proses ini Manura seringnya nongkrong di ITC sama saya di SAP ya. Terlalu teknologi. Coding, teknologi. Ya, kamu bisa bongkar reparasi HP udah bisa ya? Jujur sempat nongkrong dan melihat orang-orang nge-coding di tesnya tuh aku sempat. Kan ada juga kayak temen aku ngasih yang underground. Iya. Yang gitu-gitu aku cukup sempat spesial bergaul sama hacker lumayan. Terakhir handphone yang Bapak Ringo ganti LCD. Ganti LCD Nokia gue tuh digantiin langsung sama dia. Jadi Robert ini adalah karakter, kalau menurut aku sendiri dia memang karakter yang lucu dan konyol, tapi menurut aku itu nggak dibuat-buat karena emang jadi Robert sendiri ini adalah karakter yang beneran aware sama dunia perkembangan AI. Dia juga yang mungkin agak takut gitu ya, karena dia adalah temen yang sebenarnya agak protektif juga ke si Ramanya ini karena dia juga tahu seluruh masalahnya. Jadi buat untuk menjadi konyol ya aku harus tanam mikir diri aku kayak oh ya udah I'm just being myself, karena ya aku harus pura-pura takut dengan AI dan segala macem gitu. Tapi ya ini sangat menyenangkan sih ya untuk buat mencari untuk menjadi konyol kayak gitu sih. Berdiri. Silakan. Ayo Bim. Mungkin sama bapak kali ya berdua ya tadi. Kita nyanyi romantis dong, bener dong. Boleh. Let's go. Hanya milik kamu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan.
Lanjutkan Bapak. Lupa Bib. Waktu itu niat ada skenario. Kenapa kamu jadi komedi? Ya sebenarnya. Jawabnya tetap pakai suara tadi. Silakan. Enggak, sebenarnya kemarin tuh sempet nonton kan. Terus aku tuh sebenarnya hampir lupa dengan adegannya. Terus pas aku lihat, aduh ini aku ngapain? Malu sendiri aku ngeliatnya kan. Terus kayak, oh iya ternyata ingat. Oh iya, jadi ya memang ya karena Robert ini karakternya konyol banget. Jadi dia kayak, oh ya udah mungkin dengan membuat suara minion kayak gini mungkin bisa menyamarkan entah biar AI-nya nggak mendengar dan merekam gitu. Karena Robert ini kan memang ya dia aware banget gitu sama oh my god AI gitu. Karakter saya sih AI semua ya. Saya di rumah waktu itu. Soalnya takut banget. Jangan dikutip loh. Jangan dikutip. Tapi nggak apa sih kalau Oke, please. No. Yeah, we're not using AI. Everything is created by human. Yeah. Yes. That's enough. Oke. Suara AI. Jadi silakan suara AI. Suara ibu pengennya sih ada ya, tapi enggak Mas. Jadi akhirnya kita harus ngerekam pakai aku harus berakting sebagai AI. Jadi waktu itu supaya bisa berintonasi seperti AI, aku jadi sering ngobrol sama AI yang ada di HP aku supaya bisa hafal sama intonasinya dia kan. Jadi ternyata ada satu ciri khas dari suaranya AI. Jadi dia tuh kayak intonasinya harus seragam. Apakah kamu mau tahu resep ini gitu loh? Apakah kamu mau bertanya lebih lanjut gitu? Apakah kamu jadi ada belakangan itu nanya lagi gitu. Itu satu, kedua intonasinya yang halo, dia walaupun dia udah natural banget tapi belakangan ada yang seragam terus. Dan kalau misalnya tadi teman-teman lihat di film ini kita juga punya beberapa versi ibu. Ada versi masih sederhana yang baru pertama kali dibikin sama Zila, ibu 1.0. Kemudian ada upgrade kan, di-upgrade lagi sama Zila dengan ditambahin data jadi 2.0. Dan terakhir ada upgradean lagi di saat ibunya udah lebih canggih lagi. Boleh dong dicontohin sekali lagi ke teman-teman media. Mungkin tadi kan Mas Eda mencontohkan dengan suara. Boleh. Jadi contohnya nyanyi rumah kita juga. Dosa dong. Ibunya belum ngafalin dulu. Menawarkan mungkin masak nasi goreng gitu. Boleh. Jadi Ibu 1.0. Iya. Halo Cimot, gitu kan. Masih halo Cimot, selamat malam Cimot. Tapi pas udah Ibu udah canggih, Ibu 2.0. Cimot, detak jantung kamu bertambah nih. Sudah waktunya kamu minum air imobus kamu, misalnya gitu. Jadi ini kan barusan beribet ya, cuma tandanya bukan AI. Cuma berarti kalau lagi syuting memang harus berlatih sampai nggak boleh ada kesalahan karena ya AI nggak ada kesalahan. I have a mind reading skill, which I think all the directors need to have. Basically, a good casting will be 90% of the movie's success. So if you find a right cast, then your film will be really good. So I think, first of all, the casting from the producers is really helping me out in terms of making this film really good. And then when I direct, even though I don't know the language, I think film is universal, so I don't look for, I'm not too worried about the language, because for me, when the emotion is right, the expression is right, it doesn't matter what kind of language the talent is speaking. And also for me, sometimes language could be, could be a lie, because a lot of people, when they say something, they don't really mean something. So for me, it's kind of good that I don't really understand the language, so I can go right into the target I want, that to look for emotion. So that's expression you cannot lie. So that's why it's actually quite easier for me that when I direct them, I'm not worried about the language. I just look at their face. Once again, you gotta have a good cast for me to do this kind of thing. So like I said before, I'm really lucky to have the cast. Tapi itu terjadi dalam prosesnya. Gue pikir
bisa gue tipu nih orang nggak tahu bahasa. Gue pikir gitu ya. Iya, iya. Tapi nggak ada adegan yang kita berantem tuh yang sama Ali nih. Winnie benar-benar merhatiin, terus dia minta ulang karena dia ngerasa nggak dapet benar lagi gitu. Kalau bahasa dia nggak khawatir, kita juga jujur kalau ada keselibet segala macam pasti kita minta ulang. Dan juga dia ngedampingin Winnie juga, dia selalu nanya. Dan tapi kalau dia bilang bahasanya udah benar, emosinya nggak benar, ya dia minta ulang. Gitu. Jadi bekerja sama Widing salah satu pekerjaan terbaik. Kalau secara teknis, jadi Widing megang skrip bahasa Inggris, terus kita kru dan pemain megang skrip bahasa Indonesia. Jadi terjemahannya harus plek sama ya, nggak boleh ada geser. Jadi di situ sih. Ngomong aku atau saya formal dan enggak gitu-gitu itu juga diperhatiin karena saya juga ngomong Indonesia kan belum terlalu lancar ya. Jangan sudah ya. Ini mau nambah dulu. And I also want to add something that when you come to the situation like this, you got to trust your talents, meaning that you let them understand the scene, let them work out their own dialogue. Once you hire the right person, you're not going to be worried that they're going to do something bad, so you trust them, they like the part, they like the job, they make the dialogue better, and also trust whatever you say, you don't need to follow whatever written on the script, you have to follow whatever you feel like speaking, so you got to be open about everything, so that even though you don't understand what they are speaking, but when they tell me that, this is what I'm going to say, this is what I'm going to do, I say, go ahead, and I'm going to see the result in the monitor. So that's what I do. Menarik ya ketika kita bicara soal AI di Indonesia, justru amat sangat tidak bisa lepas dengan lingkungan. Baik ngomongin soal ibu atau AI, lingkungan itu adalah yang amat sangat mempengaruhi dunia kita. Maka sebenarnya ini kenapa ada lingkungan, sebenarnya ada kepikiran ketika kita bicara soal duka mengikat satu tema antara ibu, Aibu dan Ibu Pertiwi, bagaimana Ibu Bumi gitu. Bagaimana kedekatan kita dengan salah satu elemen dari tiga hal itu tuh akan punya tarik menarik satu sama lain. Makanya hubungannya ke situ sih. Semakin kita menghargai ibu bumi kita, maka kita akan menghargai perempuan-perempuan kita. Semakin kita menghargai perempuan-perempuan kita, maka kita akan, sejarah sudah membuktikan dunia bisa lebih baik gitu, lingkungan akan lebih baik. Banyak sekali pencemaran lingkungan, kerusakan dihalangi sama aktivis-aktivis perempuan. Dan ketika kita bicara dengan AI, ini kan sebuah teknologi yang amat sangat berkembang pesat ya. Dan makanya kita sebagai manusia-manusia yang lahir dari rahim perempuan yang hidup di ibu bumi juga harus saling menjaga bahwa kita percaya kecepatan teknologi itu bisa membantu kita membuka jalur-jalur kemungkinan yang amat sangat luar biasa, nggak ada opsinya. Tapi kita juga perlu percaya bahwa akar diri kita, akar kemanusiaan itu hadir dari Ibu Pertiwi, Ibu Bumi. Dan makanya aku suka banget kalau di soundtrack filmnya itu No Stress sama Rara Sekar bicara soal Raih Tanahmu, itu yang menurutku adalah inti dari film ini, bahwa setiap kemajuan yang kita lewati kita juga harus kembali meraih tanah kita. Mungkin apa esensi dari bunga yang di tanah kering itu adalah ya kehidupan selalu mencari jalan untuk membuka harapan. Itu sih, apapun kesulitan, apapun kekeringan, apapun duka yang akan kita lewati, ketika kita percaya sama harapannya dan percaya sama cintanya, dan cinta yang begitu besar seperti karakter Ibu Laras, nggak akan ada yang menghalangi bunga bisa tumbuh lagi. Iya, tentu kenapa memilih film ini sebagai film baru saya pada saat itu juga alasannya karena siapa pemain yang terlibat luar biasa sekali. Ada Dura, saya pernah kerja sebelumnya sama Dura juga, Dian Sastro tentunya. Saya ini film pertama saya, tapi reputasi Dian Sastro saya udah nonton konser. Kan ini dulu, satu dulu. Iya, pengalamannya
Saya tahu kalau misalnya berdasarkan sama pemain-pemain ini pasti akan seru. Salah satunya adalah di tengah syuting, ketika itu setelah syuting berakhir kita nonton konser. Ya, nonton konser di Lembang, Bandung pada saat itu. Sebenarnya ibu sih yang nyari tiketnya dan segala macam. Makan di Lembang, pasar Lembang tuh, makan pasar Lembang. Banyak banget makan orang ini. Ada ketan jagung apalagi ya. Ibu minta ketan susu, tahu juga beli tahu. Kita ke Miyamin. Iya, Miyamin terus kayak Nora makan mulu tapi badannya segitu aja ya. Gimana ya? Gitu. Jadi emang kebersamaannya selain di dalam film, di luar itu juga kita dekat. Hari terburuk ketika kita syuting adalah hari ketika Dia Sastro tidak hadir. Hari terindah ketika kita syuting adalah hari ketika Dia Sastro pagi-pagi menyapa. Wah. Jadi headline tuh. Ya, silakan. Kalau Ali ada kali pengalaman unik menariknya pada saat Pengalaman unik, ya itu nonton konser seru banget. Tapi yang masih aku ingat sampai sekarang itu kebersamaan kita, karena kita syutingnya kan di Lembang, Bandung, dan kita tuh jauh dari kota. Jadi kita beneran terisolasi di hotel kita ini, dan kehangatan di hotel itu tuh masih aku kebayang-bayang sampai sekarang. Kayak misal aku sama Bima, jadi di hotel kita tuh ada fasilitas ini apa kayak fireplace gitu, kayak ada api unggunnya gitu. Jadi setiap malam tuh kita suka bakar-bakar marshmallow, dengerin lagu, ngobrol-ngobrol. Itu sih malah hal-hal sederhana seperti itu yang masih aku ingat sampai sekarang. Ibu ada kejadian yang sangat-sangat deg-degan ya Pak. Ingat nggak Ibu sok-sokan naik kuda, Lembang, tiba-tiba kudanya stres karena mobil produksi pada mau pindah parkir. Akhirnya kudanya begini, berdiri gitu. Dia jatuh. Lagi di atas, gedebrak, bruk. Ini bukan kuda kebun binatang cuma segini ya. Ini udah beneran nih segini, naiknya aja buset gitu. Jadi kan ibu kan pengen naik kuda seperti masa kecil dulu ya kan, ada kuda-kuda puncak. Nah ini kuda Lembang, ibu naik tiba-tiba ternyata kudanya tuh dengar knalpot mobil pada pindah, stres dia begini, akhirnya ibu jatuh, untung nggak keinjek kuda. Bentar, bukan hanya jatuh, jadi kalah mobil kan, jatuh kayak waduh gitu, itu tinggi banget. Gue mikirnya apa pala apa gimana. Setelah yang dilakukan Dia Sastro jatuh, apa yang dilakukan? Talinya tetap dipegang, jadi tangannya geser waktu itu ya ini, lalu tetap nenangin kudanya. Wah. Padahal lepasin aja boleh nggak? Lepasin nggak sulit nih gue nih, jatuh berantakan nanti. Itu tapi dia tetap nenangin kudanya lebih panik daripada ibu. Kudanya juga perlu ditenangin karena dia lebih panik daripada ibu. Gue bukan nggak pencinta binatang ya, tapi pada saat itu tuh bukan ya kudanya stres biarkan dia mencari jalannya sendiri untuk menenangkan diri. Biarnya boleh nggak kita selamatkan dulu? Kudanya masih ngamuk-ngamuk. Dia tenangin. Lagi ngos-ngosan gitu, lagi hidungnya sampai kembang kempis gitu kan, abis dianya yang Iya, aku pengen jadi pahlawan. Di sekitaran tuh banyak pahlawan cowok-cowok untuk pengen menyelamatkan, tapi takut sama kudanya. Lepasin bu, lepasin. Bukan kita tidak anjir. Berarti itu makin membuktikan luar biasanya seorang Dia Sastro. Gila. Oke, itu kejadian. Bukan kejadian unik ya. Oh, deg-degan semua orang tuh udah ketawa-ketawa. Iya, nggak apa-apa. Semua muka pucat. Apa tadi? Ini produser kita. Kudanya apa kabar sekarang? Enggak, waduh. Kudanya apa kabar kudanya sekarang? Kudanya baik-baik aja. Boleh biarin dulu nggak kudanya? Kudanya melewati terapi, dia sekarang bisa menenangkan diri. Karena memang tempat istirahat untuk kuda. Karena syuting ini nggak tahu, Ali beli sepatu sandal, kita beli semua. Kita kembaran sepatu sendal. Dia beli proyektor, gue juga beli di rumah. Sulit kan?